Turji man tasya'u minhunna, kamu boleh menangguhkan, menggauli man tasya'u minhunna, siapa yang kamu kehendaki dari mereka, istri-istri. Wa tu'wi ilaika man tasya, dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Wa mani betawaita, dan siapa yang kamu inginkan. Mimman azalta, dari siapa yang telah kamu lepaskan, kamu ceraikan. Fala junaha alaika, maka tidak ada dosa bagimu. Zalika adena, demikian itu lebih dekat, antakorro, untuk membuat senang, ayunuhunna, mata hati mereka, wala yahzan, dan tidak mereka merasa sedih, wayardoina, dan mereka rela, bima ataituhunna, dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kulluhunna, semuanya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui ma fi qulubikum, apa perasaan yang ada dalam hati kalian. Wa kana Allah, dan Allah aliman hakima, adalah maha mengetahui kelemahan makhluk dan maha penyantun. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, karena mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah mengetahui dan Allah maha mengetahui, maha penyantun. Ya. Aisyah berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapanku, apakah seorang wanita tidak malu menawarkan dirinya untuk dinikahi? Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, menurutku Tuhanmu telah menyegerakan keinginanmu. La yahillu lakan nisa, tidak halal bagimu wahai Nabi, an-nisa, wanita-wanita, min ba'du, dari sesudah itu, ya, 9 istri. Wala antabaddala bihinna, dan tidak boleh kamu mengganti dengan mereka. Min azwajin, dari para istri, walau a'jabaka, walaupun mengganggumu, mengagumkan, mengajab itu mengganggu, a'jabaka, walau mengagumkan, ya, mengagumkan, husnuhunna, kebaikan, kecantikan mereka, illa ma malakat yaminuka, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Wa kana Allah, dan Allah adalah ala kulli syai'in raqiba, ya, maha mengawasi atas segala sesuatu. Tidak halal bagi kamu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kau masuki rumah Nabi, illa ayyudzana lakum, kecuali bahwa bagi kalian diizinkan, ila to'amin, kepada makanan, ghairu nadhirina inahu, ya, kepada makanan dengan tanpa kalian menunggu, inahu bejana, ataupun makanan masakan matang. La walakin idza du'itum, akan tetapi jika kalian diundang, fadkhulu, masuklah kalian, fa idza ta'imtum, lalu jika kalian sudah selesai makan, fantashiru, maka menyebarlah, pulanglah kalian, wala musta'nisina li hadisin, dan tidak boleh menikmati, terlena untuk berbincang-bincang. Inna dzalikum kana yu'din nabi, yang demikian itu sesungguhnya menyakiti, melukai Nabi. Faistahyi minkum, lalu dia malu terhadap kalian. Wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu dengan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna, dan ketika sa'altumuhunna, kalian meminta kepada istri Nabi mataan, barang keperluan, fas'aluhunna, maka mintalah kalian kepada mereka, min wara'i hijab, dari balik tabir berupa pintu ataupun tirai. Zalikum athhar, demikian itu lebih suci, likulubikum, bagi hati kalian, wa kulubihinna, dan hati mereka. Wa ma kana lakum,
dan tidak ada bagi kalian antu'du untuk kalian menyakiti Rasulullah wala angtangkihu, dan tidak boleh kalian menikahi azwajahu, istri-istri Nabi, min ba'dihi abadan, dari setelah sesudah beliau wafat selamanya. Inna dzalikum, sesungguhnya demikian itu melukai hati Nabi, kana indallahi azima, telah menjadi di sisi Allah dosa yang besar dosanya. Intu bedu syai'an, jika kalian menampakkan sesuatu, autufu, atau kalian menyembunyikannya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah kana bikulli syai'in alima, dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Itu sisi mantasa, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu. Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka itu tiada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah mengetahui Maha Penyantun. Ya. Jadi tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba saya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepada kamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikah istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Anas berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan undangan Rasulullah kepada para sahabat saat menikahi Zainab binti Jahash. Selesai menikmati jamuan, mereka duduk dan berbincang-bincang. Lalu Rasul masuk rumah dan para sahabat beranjak pulang, kecuali 3 orang. Tak lama ketiganya pergi. Aku memberitahu Rasul bahwa semua undangan telah pulang. Rasul segera pulang ke rumah, dan aku mengikutinya. Setelah itu Rasul memasang hijab. Ya, jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. La junaha alaihinna, dan tidaklah dosa atas mereka istri Nabi fi abaihinna, dalam membuka hijab kepada bapak-bapak mereka, wala abnaihinna, tidak dosa pula pada anak lelaki mereka, wala ikhwanihinna, dan tidak juga pada saudara mereka laki-laki mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, wala abna'i ikhwanihinna, dan tidak pada anak laki-laki saudara laki-laki mereka, wala abna'i akhwatihinna, dan juga tidak pada anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, wala nisaihinna, dan tidak juga pada kaum wanita mereka, kaum mukmin, wala ma malakat aimanuhunna, dan juga tidak pula kepada hamba saya yang mereka miliki. Wattaqinallah, dan bertakwalah kalian wahai istri Nabi kepada Allah. Innallaha kana, sesungguhnya Allah dia adalah ala kulli syai'in syahida, Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat memuliakan 'alan nabi kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu, bersalawatlah, mohonkanlah rahmat alaihi kepada Nabi, wasallimu, dan mohonkanlah keselamatan taslima, keselamatan yang sesungguhnya.
Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa takbir kepada bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman dan hamba saya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, hai istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya, salam penuh penghormatan kepadanya. Jadi solawat dari Allah itu berarti memberi rahmat. Kalau dari malaikat itu berarti memohonkan ampunan. Kalau dari orang-orang mukmin berarti doa agar diberi rahmat. Ya, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu apa maksudnya? Dengan mengucapkan perkataan seperti Assalamualaikum ayuhan Nabi. Itu artinya semoga keselamatan kepada kamu, wahai Nabi. Ya. Di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Ka'ab bin Ajrah berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami bacaan sholawat. Lalu Rasulullah mengajarkan sholawat seperti yang lazim dibaca kala tasyahud akhir. Ya. Itu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, mendustakan ya Rasulnya. La'anahumullah, Allah akan mengutuk melaknat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum, dan dia menyediakan untuk mereka adzaban muhina, azab yang menyedihkan. Walladzina yu'dzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakiti, menuduh laki-laki mukmin, al-mukminin wal mukminat, dan perempuan mukmin, bi ghairi maktasabu, tanpa ada kesalahan mereka berbuat, faqad ihtamalu, maka sungguh mereka memikul menanggung buhtanan, kedustaan, wa isman mubina, dan dosa yang jelas dan nyata. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sebagai ancaman terhadap Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ketika mereka menfitnah Aisyah dengan berkhianat dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang mukmin, yudnina, hendaknya mereka menutupi alaihinna min jalabibihinna, hendaknya mereka menutupi atas mereka dari jilbab, baju panjang mereka. Zalika adna, demikian itu lebih dekat, ayyurafna, untuk mereka kenal, fala yu'zaina, maka tidak mereka diganggu, wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Ya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jilbab itu sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Jadi di sini Aisyah meriwayatkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Ya, jadi suatu ketika Saudah istri Rasul yang keluar rumah untuk suatu urusan. Umar bin Khattab melihat Saudah dan bertanya, mengapa kau keluar rumah? Saudah bergegas pulang. Ia menemui Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, aku keluar rumah untuk suatu urusan, namun Umar menegurku.
Atas hal itu turunlah ayat ini. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu urusan. Ya, wahai Nabi, katakanlah pada istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menutupkan jilbab, ya, ke seluruh tubuh mereka. Yang sedemikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. La illam yantahil munafikun, sungguh jika tidak berhenti orang-orang munafik dengan kemunafikannya, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit keraguan, wal murjifun, dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong, fil Madinah, di Madinah, lanughriyannaka, maka niscaya kami memerintahkan bagi kamu untuk menyerang. Niscaya kami perintahkan kepada kamu untuk menyerang. Lanughriyannaka bihim, terhadap mereka, summa la yujawirunaka, summa kemudian la yujawirunaka, dan tidak mereka tinggal bertetangga denganmu. Jadi kemudian tidak mereka tinggal bertetangga dengan kamu fiha, di Madinah, illa qalila, kecuali sebentar saja. Sungguh jika orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya itu, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar. Ya. Mal'unin, mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Ainama suqifu, di mana saja mereka dijumpai. Ukhidhu, mereka ditangkap. Wa qutilu, mereka dibunuh taqtila, dengan tanpa ampunan. Dalam keadaan mereka, keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sunnatullah, ketetapan hukum Allah, fil ladzina khalau min qabl, pada orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kamu. Walan tajida, dan kamu tidak akan pernah menemukan li sunnatillah, bagi ketetapan hukum Allah, tabdila, pergantian. Ya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Ya, dieling-eling selawase murid.